bersyukur pada malam tadi hingga pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Semua ini karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajar kami duduk diam untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, apa kabar? Jumpa lagi dengan Mr. Rudy di renungan hari ini. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini Mr. Rudy akan menyampaikan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Ya, Mr. Rudy akan membacakan buat anak-anak semua. Bagi anak-anak yang mempunyai Alkitab di rumah, mari kita buka bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal ke-7 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Oke, dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk memintanya supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini Mr. beri judul Yesus sembuhkan hamba perwira. Ya. Sekali lagi, judul renungan firman Tuhan pada hari ini yaitu Yesus sembuhkan hamba perwira. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kisahnya adalah seperti ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah kota Kapernaum. Di kota Kapernaum ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba atau bawahan. Tetapi hamba itu sedang mengalami sakit lumpuh. Dan tiba-tiba datanglah seorang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di kota Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi menjumpai Yesus untuk meminta dan datang menyembuhkan hambanya. Nah, anak-anak, kemudian orang itu pergi mencari di mana Yesus berada bersama dengan murid-muridnya. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita." Dan orang itu berkata kembali, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus?
Lalu Tuhan Yesus pergi bersama dengan mereka ke rumah hamba yang mengalami sakit lumpuh itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan, lalu Tuhan Yesus bertemu dengan utusan seorang perwira. Nah, sahabat perwira itu menyampaikan pesan perwira, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Lalu hamba itu berkata, "Sebab aku ini sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi." Lalu hamba itu kemudian berkata lagi, "Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia akan mengerjakannya." Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus merasa heran, ya. Dan Tuhan Yesus berkata, "Wah, orang ini luar biasa." Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada hamba yang berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di kota ini, sekalipun di antara orang Israel." Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Apa yang terjadi dengan hamba dari perwira yang datang kepada Tuhan Yesus? Dan setelah itu orang-orang itu disuruhnya kembali ke rumahnya masing-masing, dan didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali, dan hamba itu yang mengalami sakit lumpuh menjadi sembuh. Nah, anak-anak, lewat kisah cerita firman Tuhan pada hari ini, lewat kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, apa yang dapat kita pelajari? Nah, anak-anak, kita harus belajar percaya, ya. Percaya itu berarti kita memiliki iman, ya. Kita memiliki iman yang disertai dengan perbuatan, ya. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Mister akan mengajak anak-anak, mari kita membuka di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Ya, apa sih yang dimaksud dengan iman itu? Ya. Oke, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. "Demikian juga hal dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Ya, jadi firman Tuhan mengatakan jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kita harus percaya, selain kita harus percaya kepada Tuhan, kita juga harus bertindak. Nah, ya anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus bertindak. Karena jika iman itu tidak disertai perbuatan, firman Tuhan mengatakan pada hakikatnya mati, tidak ada gunanya. Ya, oleh karena itu mari kita mulai semakin hari kita semakin percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar kita percaya, tapi kita harus mempunyai tindakan iman. Ya, mungkin anak-anak hari-hari ini mengalami, ya, ada yang mengalami sakit. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Ya, Tuhan sanggup memulihkan setiap kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar percaya, belajar beriman yang disertai dengan perbuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.